Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhamma perselingkungan keluarga. Aku selalu percaya, kebahagiaan tidak perlu berisik. Ia hadir dalam hal-hal kecil. Aroma kopi pagi, suara langkah kaki di lorong, dan senyum yang saling kita simpan tanpa perlu kata. Begitulah rumah tanggaku, atau setidaknya begitulah yang kupikir selama ini. Setiap pagi, aku bangun lebih dulu, menyusun rencana hari, menyiapkan sarapan, memastikan semua berjalan rapi. Suamiku sering memuji caraku menjaga rumah, katanya. Aku adalah alasan ia betah pulang. Kalimat itu selalu membuatku tersenyum, seolah semua lelah terbayar lunas. Kami menikah bukan karena tergesa. Kami saling mengenal, saling memahami, dan membangun hidup pelan-pelan. Aku percaya pada proses, aku percaya pada komitmen, dan yang terpenting, aku percaya pada dia. Di rumah ini, aku merasa aman. Suamiku adalah tipe yang tenang, tidak banyak bicara, tapi hadir. Ia mendengarkan, menepati janji, dan tak pernah lupa menanyakan kabarku. Saat aku sakit, ia membuatkan minuman hangat. Saat aku lelah, ia membiarkanku beristirahat tanpa tuntutan. Semua terlihat sederhana, namun bagiku itu cukup. Lalu, datanglah iparnya dikandung suamiku untuk tinggal sementara. Awalnya, aku justru senang. Kupikir kehadirannya akan membuat rumah lebih hidup. Ia masih muda, ceria, dan sering tertawa. Ia memanggilku kakak dengan nada manis. Setiap kali aku memasak, ia menawarkan bantuan. Setiap kali aku pulang, ia menyambut dengan cerita-cerita ringan. Aku tak pernah merasa terancam. Mengapa harus? Kami bertiga mulai menjalani hari bersama. Makan malam jadi lebih ramai. Percakapan bertambah panjang. Aku melihat suamiku tertawa lebih sering dan aku bangga menjadi bagian dari kebahagiaan itu. Aku bahkan sering membelanya. Saat orang bertanya, apa tidak canggung tinggal serumah? Aku menjawab ringan. Tidak, kami keluarga. Keluarga. Kata itu terasa hangat. Hari-hari berlalu tanpa gejolak. Aku menjalani rutinitas, suamiku bekerja, iparnya membantu di rumah, sambil mencari pekerjaan. Di akhir pekan, kami menonton bersama. Aku duduk di samping suamiku, iparnya di kursi seberang. Semua terlihat wajar. Semua terasa baik-baik saja. Kadang, aku melihat mereka berbincang lebih lama tentang masa kecil, tentang hal-hal yang tidak ku ketahui. Aku hanya tersenyum, merasa tak perlu ikut campur. Bagiku, itu tanda kedekatan saudara. Aku tak pernah berpikir lebih jauh. Sore itu, aku berdiri di depan cermin, merapikan rambut sebelum menyiapkan makan malam. Dari kamar, ku dengar suara mereka tertawa. Tawa yang ringan, tawa yang akrab. Aku tersenyum sendiri. Rumah ini terasa hidup. Beginilah seharusnya batinku. Tenang, lengkap. Aku tidak tahu bahwa ketenangan seringkali adalah fase paling berbahaya. Berbahaya. Aku tidak tahu bahwa kebahagiaan bisa berubah arah tanpa suara. Aku hanya seorang istri yang percaya, dan kepercayaanku belum retak, belum juga terguncang. Tapi entah mengapa, sejak hari itu, perasaanku tak lagi setenang sebelumnya. Aku mulai merasakan hal-hal kecil yang sulit dijelaskan. Bukan kejadian besar. Bukan pula pertengkaran. Hanya parubahan-parubahan samar yang awalnya kuanggap wajar. Suamiku masih sama. Begitu kataku pada diri sendiri. Hanya sedikit lebih pendiam. Hanya sedikit lebih sering memegang ponselnya. Hanya sedikit lebih jarang menatap mataku saat aku berbicara. Aku menepis semua itu. Aku terlalu percaya untuk mencurigai. Terlalu yakin untuk bertanya. Dalam kepalaku, rumah tangga ini dibangun dari rasa saling percaya. Dan aku tidak ingin menjadi istri yang merusak semuanya hanya karena perasaan yang belum tentu benar. Namun, iparku mulai sering berada di sekitar suamiku.
Jika suamiku duduk di ruang tamu, ia ada di sana. Jika suamiku ke dapur, ia menyusul dengan alasan membantu. Jika aku memanggil suamiku, jawabannya sering datang terlambat atau diwakilkan oleh iparku. "Kak, dia lagi di belakang," katanya suatu kali sambil tersenyum. Senyum itu manis, terlalu manis, tapi lagi-lagi aku menyalahkan pikiranku sendiri. Malam hari, saat aku dan suamiku berbaring, jarak di antara kami terasa berbeda, tidak jauh, tapi tidak juga dekat. Ia memunggungiku, katanya lelah. Aku memahami, aku selalu memahami. Aku menatap langit-langit kamar, bertanya dalam hati tanpa berani bersuara. Sejak kapan aku merasa sendirian di ranjang sendiri? Keesokan harinya, aku pulang lebih awal dari biasanya. Aku ingin memberi kejutan kecil memasak makanan kesukaan suamiku. Dari depan rumah, aku mendengar suara di dalam. Bukan suara gaduh, hanya obrolan pelan, tertawa singkat, akrab. Langkah kakiku melambat. Saat aku masuk, mereka duduk berhadapan, terlalu dekat. Begitu aku datang, percakapan itu berhenti. Suamiku berdiri. Wajahnya tampak terkejut, lalu tersenyum canggung. "Kok cepat pulang?" tanyanya. Pertanyaan sederhana, tapi dadaku terasa sesak. "Kenapa?" balasku, berusaha terdengar biasa. "Enggak, cuma kaget," katanya cepat. Ipaku tersenyum, lalu berlalu ke dapur. Seperti tak terjadi apa-apa, aku berdiri di ruang tamu, membawa tas yang masih tergantung di bahuku. Perasaan asing merayap perlahan. Bukan cemburu, lebih seperti tersisih. Tersisih, seolah aku baru saja masuk ke ruang yang bukan lagi milikku sepenuhnya. Malam itu, aku tidak langsung tidur. Aku duduk di tepi ranjang, menatap punggung suamiku yang sudah terlelap. Aku ingin menyentuhnya, tapi tanganku ragu. Ada jarak yang tak terlihat, namun terasa nyata. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku berubah atau mereka yang berubah? Aku masih ingin percaya, aku masih ingin yakin bahwa semua ini hanya lelah, hanya kebetulan, hanya pikiranku yang terlalu jauh melangkah. Aku menggenggam selimut, menarik napas panjang. Ini rumahku, bisikku. Ini suamiku. Namun, untuk pertama kalinya sejak kami menikah, keyakinan itu tidak lagi terasa kokoh. Dan tanpa kusadari, sebuah retakan kecil telah muncul, retakan yang kelak akan membelah hidupku menjadi dua bagian. Sebelum aku tahu segalanya, dan setelah aku tak bisa berpura-pura lagi, sejak hari itu, aku mulai hidup dengan dua wajah. Di luar, aku tetap istri yang tersenyum, yang memasak dengan hati, yang menyambut suami dengan suara lembut. Namun di dalam, pikiranku tak pernah benar-benar diam. Ada pertanyaan yang terus berputar, menolak pergi. Aku mulai mengamati, bukan karena ingin curiga, tapi karena perasaanku tak lagi bisa diabaikan. Suamiku pulang lebih sering dengan alasan lelah. Ia langsung masuk kamar, sementara iparku masih duduk di ruang tamu, seolah menunggu sesuatu. Saat aku bertanya, aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Aku mencoba mendekat, menyiapkan makan malam lebih istimewa, mengajaknya berbincang lebih lama, mengingatkan hal-hal kecil yang dulu membuat kami tertawa. Ia mendengarkan, tapi matanya sering kosong, seolah pikirannya berada di tempat lain. "Kamu kenapa?" tanyaku suatu malam. Dengan hati-hati. "Enggak apa-apa," jawabnya cepat. "Kamu terlalu banyak mikir." Kalimat itu menusuk perasaanku, bukan karena menyakitkan, tapi karena membuatku meragukan diriku sendiri. Mungkin benar, mungkin aku hanya lelah. Mungkin aku terlalu sensitif. Aku memutuskan untuk percaya padanya, meski bagian kecil dalam diriku terus berteriak. Hari berikutnya, aku melihat sesuatu yang tak bisa kuabaikan. Pagi itu, aku keluar kamar lebih awal. Di lorong,
aku melihat iparku berdiri di depan kamar suamiku. Tangannya terangkat, seolah hendak mengetuk, tapi berhenti saat melihatku. Wajahnya terkejut, lalu tersenyum. "Kak, aku mau pinjam charger," katanya cepat. Aku mengangguk. Lagi-lagi, aku memilih percaya. Namun sepanjang hari, bayangan itu terus menghantuiku. Mengapa harus ke kamar suamiku? Mengapa bukan bertanya padaku? Pertanyaan-pertanyaan kecil berubah menjadi beban berat yang kupikul sendiri. Malamnya, aku duduk di ruang tamu. Pura-pura membaca. Dari sudut mataku, kulihat suamiku dan iparku berbincang pelan di dapur. Mereka tertawa singkat, lalu diam saat aku menoleh. Aku merasa seperti penonton dalam cerita yang seharusnya milikku. Aku masuk kamar lebih dulu, duduk di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Wajah seorang istri yang berusaha bertahan. Wajah yang mulai lelah. Apa aku kurang? Tanyaku pada pantulan itu. Apa aku salah? Aku tidak menemukan jawabannya. Saat suamiku masuk kamar, aku berpura-pura tidur. Bukan karena marah, tapi karena aku tidak tahu harus berkata apa. Aku takut jika aku membuka mulut. Yang keluar justru air mata dan pertanyaan yang tak ingin ku dengar jawabannya. Di kegelapan, aku menyadari satu hal yang membuat dadaku sesak. Aku bukan lagi bagian terpenting dalam hidupnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak lagi berharap esok akan terasa lebih baik. Aku hanya berharap perasaanku salah. Aku hanya berharap semua ini berhenti di sini. Namun aku belum tahu bahwa apa yang kutakuti baru saja dimulai dan episode berikutnya akan menghadirkan sebuah kejadian yang membuatku tak bisa lagi berpura-pura. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan berat yang menempel sejak membuka mata. Ada firasat yang sulit dijelaskan. Seolah sesuatu akan berubah hari ini. Aku mencoba mengabaikannya. Menjalani rutinitas seperti biasa. Menyeduh minuman hangat, merapikan rumah, menyapa mereka dengan senyum yang kupaksakan. Suamiku tampak terburu-buru. Ia berpamitan singkat. Tak seperti biasanya. Aku menatap punggungnya saat ia pergi, mencoba menahan perasaan yang kembali menyelinap. Menjelang siang, aku menyadari ponselku tertinggal di kamar. Saat aku mengambilnya, layar menyala ada pesan masuk. Bukan untukku. Nama suamiku muncul di layar iparku. Aku tidak berniat membaca. Sungguh, tanganku gemetar saat layar itu menampilkan potongan kalimat yang terbuka begitu saja. Kalimat sederhana, tapi cukup membuat napasku tertahan. Nanti kita lanjutkan pembicaraan kemarin. Jangan khawatir. Pembicaraan apa? Aku duduk di tepi ranjang. Ponsel itu tergeletak di tanganku seperti benda asing. Kepalaku penuh dengan suara-suara yang saling bertabrakan. Aku mencoba mencari alasan, mencoba menenangkan diri. Mungkin soal pekerjaan, mungkin soal keluarga, mungkin aku hanya terlalu jauh menafsirkan. Namun perasaanku berkata lain. Sore harinya, aku pulang lebih cepat. Rumah terasa sunyi. Aku mendengar suara dari kamar belakang, suara pelan. Seolah seseorang sedang berbincang dengan nada yang ditahan. Aku melangkah perlahan, jantungku berdetak lebih cepat. Pintu itu tidak tertutup rapat. Aku tidak melihat apa-apa yang seharusnya tidak kulihat. Mereka hanya duduk, berhadapan. Tapi jarak di antara mereka terlalu dekat. Cara suamiku menatap iparku bukan tatapan yang biasa kulihat padanya. Tatapan itu lembut, terlalu lembut. Saat aku berdiri di ambang pintu, mereka terdiam. Wajah suamiku berubah pucat. Iparku berdiri cepat, merapikan bajunya dengan gerakan gugup. "Kamu sudah pulang?" tanya suamiku. Suaranya terdengar asing di telingaku. Aku mengangguk. Tenggorokanku kering. Ada banyak pertanyaan yang ingin keluar, tapi semuanya tertahan di dadaku. Aku takut jika satu saja terucap, hidupku akan runtuh di tempat. "Ada apa?" tanyaku akhirnya, pelan. "Enggak ada apa-apa.
Jawabnya cepat, terlalu cepat. Aku tersenyum. Senyum yang terasa pahit. Aku berbalik, berjalan menuju dapur, meninggalkan mereka di belakang. Di sana, aku bersandar pada meja, berusaha menenangkan diri. Tanganku bergetar, dadaku sesak. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi bisa mengatakan pada diriku sendiri bahwa ini hanya perasaanku. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu. Mereka berada di kamar masing-masing. Rumah terasa asing. Dinding-dinding yang dulu memberiku rasa aman, kini terasa menekan. Aku menatap pintu depan lama sekali, dan di dalam hatiku, sebuah kesadaran perlahan tumbuh. Jika aku terus diam, aku akan kehilangan diriku sendiri sebelum kehilangan siapapun. Aku belum tahu apa yang akan kulakukan, tapi satu hal pasti, aku tak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Sejak malam itu, aku menjalani hari-hari dengan perasaan waspada yang melelahkan. Aku masih melakukan semua tugasku sebagai istri, masih menyapa mereka dengan suara lembut, tapi hatiku tak lagi utuh. Setiap langkah terasa seperti berjalan di lantai yang rapuh. Takut retakannya melebar kapan saja. Suamiku mulai sering menghindar. Jika aku mendekat, ia mencari alasan. Jika aku bertanya, ia mengalihkan pembicaraan. Kalimat-kalimatnya terdengar sopan, tapi dingin. Tidak ada lagi kehangatan yang dulu membuatku yakin. Sebaliknya, iparku semakin sering hadir. Ia tahu jadwal suamiku. Ia tahu kapan suamiku lelah. Ia tahu kapan sebaiknya aku tidak ada di sekitar mereka. Tanpa disadari, aku mulai merasa tersisih di rumah yang kubangun sendiri. Suatu sore, aku mencoba berbicara dari hati ke hati. Kita akhir-akhir ini jarang bicara, kataku pelan saat kami duduk berdua di ruang tamu. Suamiku menarik napas panjang. Kamu terlalu curiga. Aku capek kalau terus ditanya. Kata-katanya bukan teriakan, bukan kemarahan, tapi cukup membuat hatiku runtuh perlahan. Aku menunduk, menahan rasa perih yang mengalir tanpa suara. Aku cuma ingin dekat, bisikku. Ia tidak menjawab. Malam itu, aku mendengar mereka tertawa lagi. Dari kamar, suara itu menembus dinding, menusuk telingaku. Aku memejamkan mata, mencoba meyakinkan diri bahwa aku masih memiliki tempat di hidupnya. Namun keyakinan itu semakin tipis. Aku bangun tengah malam dan melihat sisi ranjang kosong. Suamiku tidak ada. Aku melangkah keluar kamar dan menemukannya di dapur bersama iparku. Mereka berbincang pelan, terlalu pelan untuk didengar, tapi cukup jelas untuk dirasakan. Saat mereka menyadari kehadiranku, suasana berubah. Suamiku berdiri, wajahnya tegang. "Kamu kenapa belum tidur?" tanyanya. "Aku mencarimu," jawabku jujur. Ia mengangguk singkat. "Aku cuma ngobrol sebentar." "Sebentar." Kata itu terasa menertawakan perasaanku. Aku kembali ke kamar dengan langkah berat. Di depan cermin, aku menatap diriku sendiri. Perempuan yang dulu yakin, kini terlihat ragu. Perempuan yang dulu percaya, kini bertanya-tanya, sejak kapan aku harus bersaing untuk mendapatkan perhatian suamiku sendiri? Di titik itu, aku menyadari satu hal yang paling menyakitkan: bahaya tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia datang perlahan, merampas tempatmu sedikit demi sedikit. Dan aku tahu, jika aku tidak melakukan apa-apa, aku akan benar-benar kehilangan segalanya. Kesadaran itu menghantuiku sepanjang hari. Aku tidak lagi bisa sekadar menunggu, berharap keadaan membaik dengan sendirinya. Setiap detik terasa seperti perhitungan mundur menuju sesuatu yang tidak ingin kuhadapi. Tapi diam juga bukan lagi pilihan. Aku memutuskan untuk mencari kejelasan. Pagi itu, saat iparku pergi keluar rumah, aku memberanikan diri berbicara dengan suamiku. Tanganku gemetar, tapi aku menatapnya lurus. Aku ingin melihat kejujuran di matanya. Atau setidaknya
sisa kepedulian yang dulu pernah ada. Ada yang ingin aku tanyakan, kataku pelan. Ia menghela napas, seolah sudah lelah sebelum percakapan dimulai. Soal apa lagi? Nada suaranya membuat dadaku semakin sesak. Tapi aku memaksakan diri melanjutkan. Apa aku masih penting buat kamu? Pertanyaan itu melayang di antara kami, berat dan sunyi. Suamiku terdiam cukup lama. Terlalu lama. Ia tidak menatapku. Matanya tertuju ke arah jendela. Kamu terlalu berlebihan, jawabnya akhirnya. Semua ini cuma pikiranmu. Jawaban itu seperti menutup pintu terakhir yang ingin kubuka. Bukan karena aku tidak percaya padanya, tapi karena ia tidak mau memahami perasaanku. Aku berdiri di hadapannya sebagai istri, tapi diperlakukan seperti orang asing yang mengganggu. Siang harinya, aku mendengar percakapan yang seharusnya tidak kudengar. Aku berada di kamar. Pintu sedikit terbuka. Dari ruang tamu, suara iparku terdengar pelan. Tapi jelas, aku nggak enak sama kakak, katanya. Suamiku menjawab lirih. Aku yang akan urus semuanya. Kamu tenang saja. Kalimat itu membuat kakiku lemas. Urus semuanya. Apa maksudnya? Aku menutup pintu kamar perlahan, bersandar di baliknya. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku sadar, ada keputusan yang sedang dibuat dan aku tidak termasuk di dalamnya. Malam itu, suasana rumah terasa tegang. Tidak ada percakapan, tidak ada tawa, hanya jarak yang semakin lebar. Aku duduk di meja makan sendirian. Sementara mereka berdua berada di ruangan lain. Untuk pertama kalinya, aku merasa rumah ini bukan lagi milikku. Aku dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Bertahan dan terus terluka, atau menghadapi kebenaran yang mungkin akan menghancurkanku. Dan malam itu, aku memilih satu hal yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Aku memutuskan untuk tidak lagi menutup mata. Karena mulai sekarang, aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Meski jawabannya mungkin bukan yang sanggup kuterima, keputusan itu membuatku tak bisa tidur semalaman. Pikiranku berkelana, menyusun kepingen-kepingen kecil yang selama ini kuabaikan. Aku bukan ingin mencari kesalahan. Aku hanya ingin kejujuran. Setidaknya, satu hal yang bisa kupeluk dengan pasti di tengah ketidakjelasan ini. Aku mulai dengan hal sederhana. Memperhatikan tanpa terlihat memperhatikan. Aku mencatat waktu. Jam berapa suamiku pulang, jam berapa iparku menghilang ke kamar. Percakapan yang terputus saat aku datang, senyum yang muncul saat aku pergi. Semua terasa seperti sandiwara, yang rapi terlalu rapi untuk kebetulan. Suatu sore, aku berpura-pura pergi lebih lama. Aku bilang, ada urusan. Padahal aku hanya duduk di depan rumah. Menunggu. Ketika aku kembali, kulihat iparku baru saja keluar dari kamar suamiku. Wajahnya terkejut, lalu tersenyum tipis, seolah tak terjadi apa-apa. "Kak, kok sudah pulang?" tanyanya. "Lebih cepat," jawabku singkat. Matanya menghindar. Aku menangkapnya. Malam itu, aku mengajak suamiku bicara lagi. Kali ini, dengan nada yang lebih tegas, meski suaraku bergetar. "Aku butuh kejujuran," kataku. "Aku istrimu." Ia menatapku lama. Ada ragu di sana. Ada lelah, tapi tidak ada jawaban yang kucari. "Kamu membuat semuanya jadi rumit," katanya akhirnya. Aku sedang banyak pikiran. Jawaban itu seperti lingkaran yang membawaku kembali ke awal. Aku menyadari, jika aku terus menunggu pengakuan darinya, aku akan habis lebih dulu. Maka aku menetapkan tujuan, menyelamatkan diriku sendiri apapun hasilnya nanti. Aku mulai menyiapkan diriku, menguatkan hati, mengingat kembali siapa aku sebelum semua ini. Aku bukan hanya istri, aku adalah perempuan yang punya harga diri, dan aku berhak tahu apa yang terjadi di rumahku sendiri. Namun setiap langkah yang kuambil selalu dihadang rasa takut kehilangan,
Takut sendirian, takut kebenaran lebih menyakitkan dari dugaan. Di tengah usahaku, iparku mulai bersikap berbeda, lebih berhati-hati, lebih jarang berbicara padaku, seolah ia tahu aku tidak lagi buta. Dan disitulah aku sadar tujuanku jelas, tapi rintangannya semakin nyata. Aku melawan bukan hanya dua orang, melainkan kebohongan yang telah tumbuh di dalam rumah ini. Aku belum tahu bagaimana akhirnya, tapi aku tahu jalan yang kupilih tidak akan mudah. Dan mungkin di perjalanan ini, aku akan kehilangan lebih banyak dari yang kubayangkan. Perasaan itu terbukti lebih cepat dari dugaanku. Sejak aku berhenti berpura-pura, suasana rumah berubah menjadi kaku. Setiap langkahku terasa diawasi. Setiap kata seolah ditimbang. Aku bukan lagi istri yang diandalkan, melainkan sosok yang dianggap mengganggu keseimbangan mereka. Aku mulai menyadari satu hal yang menyakitkan. Ketika seseorang merasa nyaman dalam kebohongan, kebenaran akan dianggap sebagai ancaman. Suatu pagi, iparku menghampiriku di dapur. Senyumnya tak lagi sehangat dulu. "Kak," katanya, "pelan akhir-akhir ini kakak kelihatan capek. Mungkin kakak butuh istirahat. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang belum tentu benar." Kalimat itu terdengar seperti perhatian, tapi terasa seperti peringatan. Aku menatapnya, mencoba membaca wajah yang kini terasa asing. "Aku hanya ingin tenang," jawabku singkat. Ia mengangguk, lalu pergi. Tapi kata-katanya tertinggal, menekan dadaku. Aku sadar, langkahku mulai membuat mereka gelisah. Siang harinya, suamiku pulang lebih awal. Ia duduk di hadapanku, wajahnya serius. "Kita perlu bicara," katanya. Jantungku berdegup. Inilah yang kutunggu, pikirku. Tapi yang datang justru membuat kakiku lemas. "Kamu berubah," lanjutnya. "Kamu tidak seperti dulu. Kamu membuat rumah ini tidak nyaman." Aku menatapnya dengan mata berkaca. "Aku berubah karena aku terluka." Ia terdiam. Tapi lagi-lagi, tidak ada pengakuan, tidak ada penjelasan. Hanya tatapan yang seolah berkata bahwa perasaanku adalah masalah. Percakapan itu berakhir tanpa solusi, hanya menyisakan jarak yang semakin nyata. Aku masuk kamar, duduk sendirian, dan untuk pertama kalinya, aku menangis tanpa menahan suara. Bukan karena marah, tapi karena aku merasa kalah sebelum bertarung. Namun di balik air mata itu, tekadku justru menguat. Jika mereka terus menyangkal, aku akan mengandalkan apa yang kulihat dan kurasakan sendiri. Aku tidak lagi menunggu pengakuan. Aku akan melindungi diriku dari kebohongan yang terus membesar. Malam itu, aku duduk di ruang tamu sendirian. Lampu redup, rumah sunyi. Aku menyadari, perjuanganku bukan lagi tentang mempertahankan pernikahan, melainkan tentang mempertahankan kewarasanku sendiri. Dan di saat itulah, aku tahu rintangan terberat belum datang. Karena ketika kebenaran mulai mendekat, orang-orang yang terlibat akan melakukan apa saja untuk menolaknya. Dan aku merasakannya secara nyata. Sejak hari itu, aku seperti menjadi orang ketiga di rumahku sendiri. Setiap gerakku ditanggapi dengan dingin. Setiap pertanyaanku dijawab dengan kesabaran yang dibuat-buat. Mereka bersatu dalam diam. Dan aku berdiri sendirian di tengahnya. Aku mulai diperlakukan seolah akulah sumber masalah. Suatu sore, suamiku mengajakku bicara di ruang tamu. Ipaku duduk tak jauh, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Aku tahu, percakapan ini bukan hanya untukku. "Kamu harus berhenti mencurigai hal-hal yang tidak ada," kata suamiku dengan nada tenang, tapi tegas. "Kamu membuat suasana jadi tidak sehat." Aku menatapnya. Lalu iparku, "Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa aku tidak boleh bertanya?" Ipaku menunduk. Suamiku menghela napas. "Karena kamu sudah melampaui batas." Kalimat itu membuatku tercekat. Batas? Aku istri. Aku hanya ingin kejujuran.
Aku mencoba menjelaskan perasaanku. Aku bercerita tentang kesepian, tentang jarak, tentang perubahan yang kurasakan. Tapi setiap kata yang keluar seolah berbalik menyerangku sendiri. Kamu terlalu sensitif. Kamu berlebihan. Kamu salah paham. Mereka tidak meninggikan suara. Justru itu yang membuatku semakin terpojok. Aku seolah sedang diadili, sementara perasaanku dianggap tidak sah. Saat percakapan itu berakhir, aku merasa kosong. Bukan karena aku kalah argumen, tapi karena aku sadar aku sedang berhadapan dengan dua orang yang sudah sepakat untuk tidak jujur. Malam itu, aku mengemasi beberapa barang ke dalam tas kecil, bukan untuk pergi, tapi sebagai bentuk kesiapan. Jika aku harus menyelamatkan diriku, aku harus berani. Aku duduk di tepi ranjang, menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Perempuan di foto itu tersenyum begitu yakin. Aku hampir tak mengenalinya lagi. Apa aku yang berubah? Bisikku. Atau aku hanya akhirnya melihat kenyataan? Air mataku jatuh, satu persatu. Aku sadar, usahaku untuk bertahan justru membuatku semakin disudutkan. Aku ingin kebenaran, tapi kebenaran membuatku sendirian. Dan saat aku memejamkan mata malam itu, satu hal menjadi jelas, tujuanku untuk menyelamatkan diri justru telah membawaku ke titik paling rapuh dalam hidupku. Pagi datang, tanpa memberiku kekuatan baru. Aku bangun dengan mata bengkak dan dada yang terasa kosong. Rumah ini masih sama, tapi rasanya bukan lagi tempatku pulang. Setiap sudut menyimpan kenangan yang kini berubah menjadi beban. Aku mencoba bersikap biasa, menyiapkan sarapan, merapikan meja, tapi tanganku gemetar. Suamiku duduk di hadapanku, menatap ponselnya. Ipaku keluar kamar, menyapa singkat, lalu duduk di sisi lain meja. Tidak ada percakapan, tidak ada tatapan, hanya keheningan yang menyesakkan. Aku merasa tak terlihat. Siang harinya, aku mendengar mereka berbicara pelan di ruang tamu. Aku tidak berniat menguping, tapi namaku disebut. Aku berhenti melangkah. Kita tidak bisa begini terus, kata suamiku. Iya, kasihan kakak, jawab iparku lirih. Kasihan. Kata itu terdengar seperti simpati, tapi terasa seperti jarak yang sengaja diciptakan. Seolah aku adalah masalah yang harus ditangani, bukan istri yang harus dipahami. Aku masuk kamar dan menutup pintu. Duduk di lantai, memeluk lutut. Untuk pertama kalinya, muncul pikiran yang paling kutakuti. Bagaimana jika aku memang sudah kalah? Aku membayangkan hidup tanpa rumah ini, tanpa suamiku, tanpa rutinitas yang selama ini kupegang erat. Dadaku sesak, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Malamnya, suamiku masuk kamar dan duduk di tepi ranjang. Aku berharap ia akan berkata jujur. Aku berharap ia akan memelukku dan berkata, semuanya akan baik-baik saja. Tapi harapanku kembali runtuh. Kamu harus belajar menerima, katanya pelan. Tidak semua hal harus kamu ketahui. Kalimat itu membuatku terdiam lama. Aku menatapnya, mencoba menemukan sisa cinta di wajahnya. Tapi yang kulihat hanyalah seseorang yang sudah menjauh. Aku istrimu, ucapku dengan suara nyaris tak terdengar. Kenapa aku harus menerima ketidaktahuan? Ia tidak menjawab. Ia bangkit dan pergi, meninggalkanku sendirian dengan pikiranku. Malam itu, aku berbaring tanpa bisa tidur. Aku merasa kecil, lemah, hampir menyerah. Semua usahaku terasa sia-sia. Semua keberanianku seolah tidak berarti apa-apa. Namun di tengah keputusasaan itu, ada satu perasaan yang tersisa, bukan harapan, bukan juga marah, melainkan kesadaran pahit bahwa badai sesungguhnya belum datang. Dan aku tahu, jika aku masih bertahan di sini, episode berikutnya akan menghancurkan sisa keyakinanku sepenuhnya. Malam itu datang, tanpa aba-aba. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada suara tinggi. Justru ketenangan
yang membuat dadaku bergetar. Suamiku pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya serius, langkahnya berat, seolah ia membawa keputusan yang sudah lama dipikirkan. Aku duduk di ruang tamu, menunggunya, entah menunggu penjelasan atau menunggu akhir. Kita perlu bicara, katanya singkat. Aku capek, katanya akhirnya. Capek dengan semua ini. Semua ini? Apa? Tanyaku pelan. Ia menatapku, tapi bukan dengan tatapan yang dulu. Tidak ada kelembutan. Tidak ada usaha menenangkan, hanya jarak. Kita sudah tidak sejalan, lanjutnya, dan aku tidak bisa terus hidup dalam tekanan. Tekanan. Lagi-lagi aku disebut sebagai beban. Aku menahan napas, tekanan, karena aku ingin kejujuran. Ia terdiam, lalu berdiri. Berjalan mondar-mandir, seperti mencari kata yang tepat. Saat ia berhenti di depanku, aku tahu jawabannya tidak akan menyelamatkanku. Aku memilih melakukan apa yang membuatku tenang, katanya. Kalimat itu jatuh perlahan, tapi menghancurkan. Aku menatapnya tanpa berkedip. Dadaku sesak, tapi air mata justru enggan keluar. Termasuk dia, tanyaku. Hampir tak terdengar. Ia tidak menjawab, dan dalam diam itulah segalanya runtuh. Tidak ada pengakuan terang-terangan, tidak ada penjelasan panjang, tapi sikapnya sudah cukup menjadi jawaban. Aku kehilangan pijakan, kehilangan peran, kehilangan rumah yang selama ini kupertahankan sendirian. Ipaku muncul dari kamar, wajahnya pucat, matanya menunduk saat melihatku. Pemandangan itu seperti potongan terakhir dari luka yang selama ini berusaha kututup. Aku berdiri perlahan, kakiku gemetar, tapi aku memaksa diri tetap tegak. Jadi, aku benar-benar sendirian di rumahku sendiri. Ucapku lirih. Tidak ada yang menghentikanku, tidak ada yang memanggil namaku, tidak ada yang memintaku bertahan. Malam itu, aku melangkah keluar rumah dengan langkah berat. Pintu tertutup di belakangku, bukan dengan suara keras, tapi cukup untuk menandai akhir dari hidup yang kukenal. Aku berdiri di depan rumah, menatap langit gelap, dan untuk pertama kalinya aku menangis tanpa suara menangisi diriku yang telah berjuang, dan rumah yang akhirnya memilih orang lain. Aku masih berdiri di depan rumah itu ketika malam semakin larut. Lampu teras menyala redup, sama seperti harapanku yang perlahan padam. Pintu yang tertutup di belakangku bukan hanya memisahkanku dari ruangan-ruangan di dalam, tapi juga dari hidup yang selama ini kupertahankan mati-matian. Aku tidak langsung pergi. Kakiku seolah menolak melangkah. Ada bagian dalam diriku yang masih berharap pintu itu terbuka, namaku dipanggil, dan semua ini hanya kesalahpahaman yang bisa diperbaiki. Tapi tidak ada apa-apa. Hanya suara malam dan napasku sendiri yang tersengal. Aku duduk di anak tangga, memeluk diri sendiri. Air mataku jatuh tanpa bisa ku tahan lagi. Bukan tangis yang keras, melainkan tangis yang lahir dari kelelahan panjang. Aku lelah menjadi kuat sendirian, lelah meminta kejujuran yang tak pernah datang. Dari balik jendela, aku melihat bayangan mereka bergerak bersama. Tanpa aku, pemandangan itu membuat hatiku runtuh sepenuhnya. Aku sadar, bahkan kehadiranku di luar sana tidak lagi berarti. Aku bukan lagi seseorang yang ditunggu, melainkan seseorang yang dilupakan. Aku bangkit perlahan. Tanganku gemetar saat meraih tas kecil yang kubawa. Aku tidak tahu kemana harus pergi. Aku hanya tahu aku tidak bisa kembali masuk ke rumah itu sebagai orang yang sama. Langkah pertamaku menjauh terasa seperti melepaskan identitas. Aku bukan lagi istri yang dipercaya, bukan lagi perempuan yang merasa aman. Aku hanya seseorang yang baru saja kehilangan segalanya dalam satu malam. Di tengah jalan, aku berhenti dan menoleh sekali lagi ke rumah itu. Rumah yang dulu kusebut tempat pulang, kini berdiri asing, seolah tak pernah mengenalku. Sudah berusaha
bisikku pada diriku sendiri. Aku benar-benar sudah berusaha, dan di sanalah aku menyadari kenyataan yang paling menyakitkan. Cintaku tidak cukup untuk membuatku dipilih. Kesabaranku tidak cukup untuk membuatku dipertahankan. Malam itu, aku pergi dengan hati kosong dan langkah ragu. Aku belum tahu bagaimana hidupku setelah ini. Aku hanya tahu, semua yang kupegang telah runtuh. Dan episode berikutnya akan menunjukkan betapa kerasnya dunia saat aku harus berdiri tanpa rumah, tanpa suami, dan tanpa tempat kembali. Aku menumpang bermalam di rumah seorang kerabat, bukan karena aku benar-benar punya tujuan, tapi karena aku tak tahu harus kemana. Aku duduk di sudut ruangan, memeluk tas kecilku, merasa seperti tamu di hidup orang lain. Malam itu, aku hampir tak tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan rumah itu kembali. Bayangan wajah suamiku yang tak lagi memilihku. Bayangan iparku yang kini mengisi ruang yang dulu milikku. Pagi datang tanpa kehangatan. Aku bangun dengan perasaan kosong. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Seolah kepergianku tidak menimbulkan apa-apa. Aku mencoba menenangkan diri, mengingatkan bahwa aku masih hidup, bahwa aku masih punya diriku sendiri. Tapi kenyataan menampar. Pelan hidup tanpa pijakan jauh lebih berat dari yang kubayangkan. Siang harinya, ponselku berbunyi. Nama suamiku muncul. Jantungku berdegup. Harapan yang tak diundang kembali menyelinap. Namun isi pesannya singkat dan dingin. Kita perlu mengatur hal-hal ke depan. Bicarakan nanti. Tidak ada kata tanya, tidak ada rasa. Hanya kalimat yang menegaskan jarak. Aku menatap layar lama sekali. Tanganku gemetar. Aku sadar, ini bukan ajakan untuk memperbaiki, melainkan untuk merapikan perpisahan. Aku keluar rumah, berjalan tanpa tujuan. Di antara keramaian, aku merasa semakin sendirian. Orang-orang berlalu lalang dengan hidupnya masing-masing. Sementara aku berdiri di tengah, dengan hati yang belum siap menerima kenyataan. Aku duduk di bangku taman, menatap langit yang sama dengan yang kulihat dari depan rumahku semalam. Tapi kali ini, aku bukan istri yang menunggu. Aku hanyalah seorang perempuan yang ditinggalkan. Air mataku jatuh lagi. Aku bertanya pada diriku sendiri, di mana letak kesalahanku? Hingga aku harus menanggung semua ini, tak ada jawaban. Yang ada hanya kelelahan dan rasa kalah. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang mulai tumbuh perlahan, nyaris tak terasa. Bukan harapan, tapi kesadaran bahwa aku tidak bisa terus berada. Di titik ini, aku boleh terluka, aku boleh hancur, tapi aku tidak boleh berhenti hidup. Meski dunia terasa tak ramah, aku tahu episode berikutnya akan memaksaku membuat pilihan antara terus larut dalam kehilangan atau berdiri meski kakiku masih gemetar. Pilihan itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan, dan caranya begitu kejam. Sore itu, aku memenuhi pesan suamiku. Kami bertemu di tempat netral, jauh dari rumah yang pernah kami bangun bersama. Aku datang dengan sisa harapan yang masih berdenyut pelan di dadaku. Barangkali, pikirku, ini kesempatan terakhir untuk bicara sebagai dua orang yang pernah saling mencintai. Ia datang tidak sendiri. Ipaku duduk di sampingnya. Wajahnya tertunduk, tangannya saling menggenggam. Pemandangan itu membuat dadaku sesak, tapi aku memaksa diri tetap duduk. Aku ingin kuat. Aku ingin mendengar semuanya. Apapun risikonya. Kita ingin semuanya jelas, kata suamiku. Membuka percakapan. Aku mengangguk, meski jantungku berdebar tak karuan. Ia berbicara panjang lebar tentang keputusan, tentang masa depan, tentang kenyamanan, yang katanya sudah tak ia temukan bersamaku. Kata-katanya terdengar rapi, tenang, seolah semua ini adalah pilihan paling masuk akal. Aku mendengarkan. Aku benar-benar mendengarkan. Hingga akhirnya, ia mengucapkan kalimat yang membuat seluruh duniaku berhenti. Aku akan melanjutkan hidup dengannya. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tidak ada permintaan maaf
yang sungguh-sungguh. Hanya pernyataan yang memutus ikatan kami dengan satu tarikan napas. Aku menatap mereka bergantian. Aku menunggu air mata. Tapi yang kurasakan justru kosong. Seolah semua perasaan sudah terkuras sebelum kalimat itu terucap. Jadi, semua perjuanganku selama ini, kataku pelan, tidak pernah cukup. Suamiku terdiam. Ipaku menangis. Tapi tangis itu tidak mengubah apa-apa. Aku berdiri perlahan. Kakiku gemetar. Tapi kali ini aku tidak jatuh. Aku menatap mereka untuk terakhir kalinya. Bukan dengan marah, melainkan dengan kelelahan yang dalam. Aku harap kalian benar-benar bahagia. Ucapku lirih, karena aku sudah kehilangan segalanya. Aku pergi tanpa menoleh. Di luar, udara terasa dingin. Langit tampak biasa saja. Seolah tak peduli bahwa hidupku baru saja runtuh sepenuhnya di langkah-langkahku yang berat. Aku akhirnya mengerti ini adalah titik di mana semua usahaku gagal. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Dan di sanalah aku berdiri di antara puing-puing harapan, menyadari bahwa episode berikutnya tidak lagi tentang mempertahankan apapun melainkan tentang bagaimana aku bertahan setelah benar-benar kehilangan semuanya. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa seperti berjalan di lorong panjang tanpa ujung. Aku bangun, bernapas, dan kembali tidur hanya karena tubuhku masih mengingat caranya hidup. Bukan karena aku benar-benar ingin. Semua rencana masa depan yang dulu kususun rapi, kini berubah menjadi pertanyaan kosong. Aku tidak lagi menangis setiap saat. Tangisku sudah lelah. Yang tersisa hanyalah kesunyian panjang dan rasa hampa yang sulit dijelaskan. Kehilangan itu tidak lagi menusuk, tapi menekan perlahan, seperti beban yang terus dibawa kemanapun aku pergi. Namun, di tengah kehampaan itu, datang satu kenyataan yang tak bisa kuhindari. Aku tidak bisa terus hidup sebagai bayangan dari masa. Lalu, aku duduk sendirian suatu malam, menatap diriku di cermin. Wajahku terlihat asing, ada garis lelah di mata, ada luka yang belum sembuh di hati. Tapi di balik semua itu, aku masih melihat satu hal, aku masih ada. Apa aku mau menghabiskan sisa hidupku seperti ini? Tanyaku pada pantulan itu. Pertanyaan itu menjadi titik balik. Aku sadar, semua yang kupunya telah direnggut. Kecuali satu hal, pilihanku sendiri. Aku tidak bisa mengubah apa yang telah mereka lakukan. Tapi, aku bisa memilih apa yang akan kulakukan setelah ini. Keesokan harinya, aku mulai melakukan hal kecil. Aku membereskan barang-barangku, menyusun ulang hidupku. Meski masih berantakan, aku mencari pekerjaan tambahan, menghubungi kembali orang-orang yang dulu sempat kujauhkan demi rumah tangga yang kini tak ada. Setiap langkah terasa berat. Kadang aku ingin berhenti, kadang kenangan datang tanpa diundang. Tapi aku terus berjalan, bukan karena aku kuat melainkan karena aku tidak ingin terus hancur. Untuk pertama kalinya sejak semuanya runtuh, aku tidak lagi menunggu siapapun. Aku bergerak untuk diriku sendiri. Dan meski jalan ini sunyi, aku mulai merasakan sesuatu yang lama hilang. Rasa memiliki atas hidupku sendiri. Aku belum bahagia, aku belum pulih. Tapi aku memilih untuk berdiri. Karena inilah pilihan terakhir yang kumiliki, memperjuangkan diriku. Saat tak ada lagi yang mau memperjuangkanku, hari-hari berikutnya menjadi latihan panjang untuk belajar hidup kembali. Tidak ada perubahan besar yang terjadi dalam semalam. Yang ada hanyalah usaha kecil yang terus kuulang. Meski sering disertai rasa ragu, aku mulai terbiasa bangun tanpa menunggu pesan siapapun. Aku mengisi waktuku dengan bekerja, membaca, dan berjalan. Keluar rumah saat senja datang. Kesunyian masih ada, tapi tidak lagi menakutkan seperti dulu. Perlahan, aku belajar bernapas tanpa beban di dada. Namun luka lama tidak sembuh begitu saja. Suatu sore, tanpa sengaja, aku bertemu mereka. Dari kejauhan,
Aku melihat suamiku dan iparku berjalan berdampingan. Mereka tampak tenang, seolah dunia memberi restu pada pilihan mereka. Dadaku kembali sesak, kakiku ingin berbalik arah. Aku hampir pergi, tapi aku berhenti. Untuk pertama kalinya, aku memilih tidak lari. Aku berdiri di tempatku, menguatkan diri. Mereka melihatku. Ada raut terkejut di wajah mereka. Suamiku seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi aku mendahuluinya dengan anggukan kecil. Tidak ada kemarahan, tidak ada air mata, hanya jarak yang jelas. Momen itu singkat, tapi cukup untuk membuatku sadar aku tidak lagi hancur seperti dulu. Aku masih terluka, tapi aku berdiri. Malamnya, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Kenangan datang lagi. Tapi kali ini tidak menjatuhkanku ke dasar. Aku duduk di kamar, menuliskan perasaanku, bukan untuk mereka, melainkan untuk diriku sendiri. Aku menulis tentang sakit, tentang kecewa, tentang kehilangan, dan di antara baris-baris itu, aku menemukan keberanian yang selama ini terkubur. Aku menyadari, bahagia tidak selalu berarti memiliki. Kadang bahagia adalah berani melepaskan dan tetap melangkah. Langkahku masih pelan, hidupku belum rapi. Tapi setiap hari, aku semakin yakin aku sedang menuju sesuatu yang lebih jujur. Dan episode berikutnya akan membuktikan bahwa luka yang dirawat dengan keberanian bisa berubah menjadi kekuatan. Meski jalannya tidak pernah mudah, hari-hari berikutnya menjadi latihan panjang untuk belajar hidup kembali. Tidak ada perubahan besar yang terjadi dalam semalam. Yang ada hanyalah usaha kecil yang terus kuulang. Meski sering disertai rasa ragu, aku mulai terbiasa bangun tanpa menunggu pesan siapa. Pun, aku mengisi waktuku dengan bekerja, membaca, dan berjalan keluar rumah saat senja datang. Kesunyian masih ada, tapi tidak lagi menakutkan seperti dulu. Perlahan, aku belajar bernapas tanpa beban di dada. Namun luka lama tidak sembuh begitu saja. Suatu sore, tanpa sengaja, aku bertemu mereka. Dari kejauhan, aku melihat suamiku dan iparku berjalan berdampingan. Mereka tampak tenang, seolah dunia memberi restu pada pilihan mereka. Dadaku kembali sesak, kakiku ingin berbalik arah. Aku hampir pergi, tapi aku berhenti. Untuk pertama kalinya, aku memilih tidak lari. Aku berdiri di tempatku, menguatkan diri. Mereka melihatku, ada raut terkejut di wajah mereka. Suamiku seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi aku mendahuluinya dengan anggukan kecil. Tidak ada kemarahan, tidak ada air mata, hanya jarak yang jelas. Momen itu singkat, tapi cukup untuk membuatku sadar aku tidak lagi hancur seperti dulu. Aku masih terluka, tapi aku berdiri. Malamnya, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Kenangan datang lagi, tapi kali ini tidak menjatuhkanku ke dasar. Aku duduk di kamar, menuliskan perasaanku, bukan untuk mereka, melainkan untuk diriku sendiri. Aku menulis tentang sakit, tentang kecewa, tentang kehilangan. Dan di antara baris-baris itu, aku menemukan keberanian yang selama ini terkubur. Aku menyadari, bahagia tidak selalu berarti memiliki. Kadang bahagia adalah berani melepaskan dan tetap melangkah. Langkahku masih pelan. Hidupku belum rapi, tapi setiap hari, aku semakin yakin aku sedang menuju sesuatu yang lebih jujur. Dan episode berikutnya akan membuktikan bahwa luka yang dirawat dengan keberanian bisa berubah menjadi kekuatan. Meski jalannya tidak pernah mudah. Hari itu, aku menerima kabar yang tak kusangka akan datang. Seorang teman lama menghubungiku, menawarkan kesempatan kerja yang dulu pernah kuimpikan, tapi kutinggalkan demi rumah tangga. Pesan itu sederhana, tapi membuat tanganku bergetar. Aku ragu, bukan karena aku tak mampu, tapi karena aku takut berharap lagi. Namun untuk pertama kalinya,
Aku tidak membiarkan rasa takut menang. Aku datang ke pertemuan itu dengan langkah gemetar dan hati terbuka. Aku berbicara apa adanya tentang kemampuanku, tentang jeda panjang dalam hidupku, tentang keinginanku untuk bangkit, dan mereka menerimaku. Bukan dengan janji besar, tapi dengan kepercayaan. Kepercayaan itu terasa seperti udara segar. Setelah sekian lama aku bernapas dalam ruang sempit. Aku pulang dengan senyum kecil yang bahkan tak kusadari muncul di wajahku. Di tengah proses itu, pesan lain masuk ke ponselku dari suamiku. Isinya singkat, penuh basa-basi, seolah ingin memastikan aku baik-baik saja. Dulu, pesan seperti itu akan membuatku berharap. Kini, aku membacanya dengan tenang. Aku tidak membalas dengan kemarahan. Aku juga tidak membalas dengan rindu. Aku membalas seperlunya sopan, singkat, dan selesai. Saat itulah aku benar-benar sadar. Aku tidak perlu membalas luka dengan luka. Aku tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Kemenangan terbesarku bukan saat aku terlihat bahagia di depan mereka, melainkan saat aku bisa menjalani hariku tanpa memikirkan mereka sama sekali. Malam itu, aku berdiri di depan jendela, menatap lampu-lampu kota. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian. Aku merasa utuh. Meski sendirian, aku telah kehilangan peran sebagai istri, tapi aku menemukan diriku kembali, dan itu jauh lebih berharga. Aku tahu, hidup tidak akan selalu mudah setelah ini, tapi aku juga tahu, aku sudah melewati yang terberat. Dan episode berikutnya akan menjadi penutup tentang bagaimana aku menutup kisah ini, bukan dengan dendam, melainkan dengan pelajaran yang mengubah hidupku selamanya. Aku mulai menata hidup dengan cara yang paling sederhana, jujur pada diriku sendiri. Aku berhenti bertanya, mengapa aku? Dan mulai bertanya, apa yang bisa kulakukan sekarang? Pertanyaan itu tidak menyembuhkan luka seketika, tapi memberiku arah. Aku pindah ke tempat yang lebih kecil, namun hangat. Setiap sudutnya kuisi dengan hal-hal yang kupilih sendiri, tanpa kompromi, tanpa rasa takut. Untuk pertama kalinya, ruang tempatku tinggal terasa benar-benar milikku. Pekerjaan baruku menuntut fokus dan keberanian. Ada hari-hari ketika aku hampir menyerah, ketika kenangan datang dan mengaburkan tujuan. Tapi setiap kali itu terjadi, aku mengingat satu hal, aku sudah pernah jatuh sedalam-dalamnya, dan aku selamat. Suatu sore, aku menerima undangan acara keluarga. Aku ragu, bukan karena aku lemah, tapi karena aku sudah berubah. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku siap hadir? Tanpa berharap apapun, aku datang dengan langkah tenang. Di sana, aku melihat wajah-wajah yang dulu menghakimi dan yang dulu diam. Aku menyapa seperlunya, tidak menjelaskan, tidak membela diri. Aku berdiri sebagai diriku yang baru, yang tidak lagi membutuhkan pengakuan. Aku pulang dengan perasaan lega, seolah satu pintu lama akhirnya tertutup dengan baik. Malam itu, aku duduk sendirian, menulis pelajaran yang kupetik, bahwa cinta tidak seharusnya membuatmu mengecil, bahwa kesabaran tanpa batas bisa berubah menjadi luka, dan bahwa memilih diri sendiri bukanlah egois. Aku tersenyum kecil, bukan karena semua sudah sempurna, tapi karena aku tahu kemana aku melangkah. Dan aku sadar, penutup kisah ini bukan tentang siapa yang kalah atau menang, melainkan tentang bagaimana aku belajar hidup dengan utuh. Hari-hari berlalu dengan ritme baru yang awalnya terasa asing, tapi kini mulai akrab. Aku bangun dengan tujuan, bukan dengan penantian. Aku bekerja, tertawa kecil pada hal-hal sederhana, dan pulang ke tempat yang tidak menyimpan kenangan menyakitkan. Damai itu tidak datang dengan gemuruh. Ia hadir pelan, seperti cahaya pagi yang masuk lewat celah jendela. Awalnya samar, lalu perlahan menghangatkan. Sesekali
Masa lalu mengetuk pikiranku. Wajah-wajah itu muncul tanpa undangan. Tapi kali ini, aku tidak lagi terhenti. Aku mengakui bahwa semua itu pernah menjadi bagian hidupku tanpa membiarkannya menguasai hari ini. Suatu malam, aku menerima pesan singkat, bukan permintaan, bukan penjelasan, hanya kalimat pendek yang mengakui kesalahan dan mendoakan kebahagiaanku. Aku membacanya sekali, lalu menutup layar. Tidak ada lonjakan perasaan, tidak ada keinginan membalas panjang. Aku tersenyum kecil, menyadari betapa jauh aku telah melangkah. Aku menyiapkan minuman hangat, duduk di dekat jendela, dan membiarkan pikiranku tenang. Aku tidak lagi mendefinisikan diriku dari apa yang telah hilang, melainkan dari apa yang sedang kubangun. Di saat itulah aku mengerti damai bukan berarti lupa, melainkan mampu mengingat tanpa terluka. Aku berdiri, menatap bayanganku di kaca. Perempuan di sana terlihat lebih tenang, lebih berani, lebih jujur pada dirinya sendiri. Dan episode berikutnya akan menutup semuanya dengan satu hal yang dulu tak pernah kumiliki. Keikhlasan yang utuh, itulah yang akhirnya kurasakan. Berdiri di titik ini setelah semua yang kulewati. Bukan karena luka-luka itu menghilang, melainkan karena aku berhenti melawan kenyataan. Aku menerima apa yang pernah terjadi tanpa membiarkannya menentukan siapa aku hari ini. Aku kembali ke depan rumah itu bukan untuk masuk, bukan untuk meminta apapun. Aku hanya ingin menutup lingkaran yang selama ini terbuka di hatiku. Aku berdiri sejenak, menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil. Di tempat inilah, dulu aku menangis, merasa ditinggalkan, merasa tak lagi dipilih. Kini, aku berdiri dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, hanya pengakuan jujur bahwa aku pernah mencintai dengan sepenuh hati. Dan itu bukan kesalahan. Aku berjalan pergi tanpa menoleh, langkahku ringan, seolah beban yang lama kupikul akhirnya dilepaskan. Aku tidak membawa apapun dari masa lalu, kecuali pelajaran yang akan kujaga seumur hidup. Aku belajar bahwa cinta tidak seharusnya membuatmu kehilangan dirimu sendiri, bahwa kesetiaan tidak berarti menutup mata, dan bahwa keberanian terbesar seorang perempuan adalah berani berkata cukup lalu memilih dirinya sendiri. Malam itu, aku pulang ke rumah kecilku. Aku menyalakan lampu, menaruh tas, dan duduk dengan perasaan tenang. Tidak ada suara lain selain napasku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, kesunyian terasa seperti teman. Aku menatap langit dari balik jendela, mengucap terima kasih dalam hati untuk luka yang mengajarkanku bertahan, untuk kehilangan yang membentukku, dan untuk diriku yang akhirnya pulang pada dirinya sendiri. Kisah ini tidak berakhir dengan aku bersama siapapun. Kisah ini berakhir dengan aku utuh. Dan jika suatu hari aku mencintai lagi, aku akan melakukannya tanpa kehilangan diriku. Karena akhirnya aku memilih diriku sendiri.